Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam tentang perang salib. Perkenalkan, dari kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Alfiatus Solihah, Eka Nurul Azmi, Eni Rahmawati, dan Fitri Handayani. Kemudian, pokok pembahasan dan sub pokok pembahasan dari materi kali ini adalah yang pertama, sejarah terjadinya perang salib. Yang kedua, faktor-faktor yang menjadi penyebab berlangsungnya perang salib atau bisa dikatakan sebagai latar belakangnya terjadinya perang salib. Yang ketiga adalah masa-masa terjadinya perang salib. Yang keempat, tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam perang salib. Dan yang kelima, kejayaan Islam pada perang salib. Kemudian, membahas pokok yang pertama yaitu sejarah terjadinya perang salib. Sekelas info tentang perang salib. Perang salib ini terjadi pada abad 2 di Eropa. Terdapat Rengoista. Rengoista adalah sebuah misi dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa untuk merebut kembali tanah yang dikuasai oleh Islam. Islam berhasil menguasai daerah-daerah penting di Asia Kecil termasuk kota suci Yerusalem. Terdapat gagasan untuk menyelamatkan Romawi Timur, Bizantium, kemudian pengiriman pasukan salib didukung oleh Paus Urbanus II. Ia menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang turut serta dalam perang suci. Kemudian, perang salib terkesan perang antar agama Islam dan Kristen. Padahal, perang sebenarnya adalah perang antar kerajaan yang bertujuan untuk memperluas kerajaan. Kemudian, kekuasaan Islam di Asia Barat pada saat itu terjadi perang salib terbagi dalam beberapa dinasti yang saling bersaing. Dinasti tersebut antara lain Seljuk dari Turki, Ottoman dari Turki, Fatimiyah dari Arab, dan Ayyubiyah dari Arab. Ketika terjadi perang salib, orang-orang Eropa tidak serta-merta membenci Islam, tetapi mereka menginginkan perundingan dibandingkan dengan perang. Kemudian akan dijelaskan oleh sahabat kita Eka Nurul Azmi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Eni. Di sini saya akan melanjutkan yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab berlangsungnya perang salib. Latar belakang atau faktor-faktornya. Faktor utamanya ada 3, yaitu faktor agama. Pihak Kristen merasa tidak bebas menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis. Dinasti Seljuk merebutnya dari dinasti Fatimiyah. 2. Faktor politik. Kekalahan dari pihak Bizantium pada tahun 1071 Masehi di Malazikert atau Malashid, Armenia dan Asia Kecil jatuh ke bawah kekuasaan dinasti Seljuk. Latar belakang atau faktor-faktornya. 3. Faktor sosial ekonomi. Apabila Kristen Eropa menang, maka pedagang-pedagang besar di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa akan menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan. Kemudian rakyat jelata dimobilisasi untuk ikut perang salib, dijanjikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila menang perang. 3. Masa-masa terjadinya perang salib.
Masa periodisasi Perang Salib I. Pada tahun 1093 dan 1094, kondisi darurat di Bizantium memaksa Kaisar Alexius I meminta pertolongan kepada Paus Urbanus II untuk membantu Bizantium dari serangan tentara Seljuk. Sebelumnya tahun 1071, Kekaisaran Bizantium dikalahkan oleh pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Arselen di Manzikert. Terjadi pertentangan antara Gereja Katolik Barat dengan Gereja Ortodoks Timur. Terima kasih pada Mbak Eka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitri Handayani. Silakan. Selanjutnya yaitu masa periodisasi Perang Salib. Maksud dari Paus bukan untuk mempertahankan Bizantium, tetapi untuk merebut tanah suci untuk kebebasan peribadatan. Kristen mengalami kekalahan oleh tentara Saljuk yang berjumlah 15.000 prajurit, mengalahkan 4.000 tentara Roma. Tentara Kristen tidak hanya membunuh orang-orang Islam, melainkan mereka banyak membunuh orang-orang Yahudi yang kejam. Selanjutnya di tahun 1099 pasukan salib tiba di Yerusalem. Pengepungan terjadi beberapa minggu hingga akhirnya mereka berhasil menguasai Yerusalem. Kemudian mereka mendirikan kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Baldwin I. Perang Salib II pada tahun 1147 sampai 1149. Seorang rohib termasyhur, Bernard, menyerukan kepada orang-orang Kristen untuk kembali berperang. Selanjutnya, pasukan salib gelombang 2 ini adalah pasukan pertama yang dipimpin oleh raja-raja antara lain Louis VII, Raja Prancis, dan Konrad II, Kaisar Jerman. Kemudian Louis VII melakukan penyerangan untuk merebut Damsyik dan Askolan dari tangan Islam, namun tidak berhasil. Perang Salib yang ketiga pada tahun 1189 sampai 1192, yaitu pada tahun 1171, Sultan Mesir Salahuddin dari dinasti Ayyubiyah berhasil mempersatukan Mesir dari Suriah. Ia kemudian memusatkan kekuatan di Yerusalem dan berhasil menguasai kota tersebut di tahun 1187. Pasukannya Islam lalu menyebarkan ke utara dan merebut semua ibu kota dari tentara salib. Pimpinan salib diantaranya yang pertama Kaisar Jerman Friedrich Barbarossa, Jenggot Merah, yang kedua Raja Inggris Richard the Lionheart, Hati Singa, yang ketiga Raja Prancis Philip II, dan tak luput juga adanya perselisihan antara para pemimpin Perang Salib. Kemudian Perang Salib yang keempat pada tahun 1202 sampai 1204. Paus Innocentius III memberikan arahan agar tentara salib yang diberangkatkan dari Eropa Barat menaklukkan Yerusalem melalui Mesir. Akan tetapi, perintah Venesia yang membiayai ekspedisi ini menggunakan untuk mengalahkan saingan dagangannya di Konstantinopel. Akibatnya, tentara salib tidak pernah sampai ke Palestina. Mereka malah menduduki kota Konstantinopel. Perang Salib yang kelima pada tahun 1218 sampai 1281, yaitu Perang Salib yang kelima adalah upaya untuk merebut kembali Yerusalem dan seluruh wilayah tanah suci lainnya dengan
pertama-tama menaklukkan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di tahun 1221, pasukan Salib menyerang setelah mendapat serangan dari Sultan Mesir Al-Kamil. Mereka mengadakan perjanjian perdamaian 8 tahun. Pewaris tahta Yerusalem yaitu Raja Frederick II berhasil merebut kembali Yerusalem tanpa pertempuran. Perang Salib ke-6 pada tahun 1248 sampai 1254. Pada tahun 1244, Yerusalem kembali diduduki oleh orang-orang Islam. Raja Louis IX dari Prancis bersikap mengadakan penyerangan ke Mesir. Di tahun 1249, kota Damietta diserbu, tetapi Louis IX kalah dan menjadi tawanan perang. Baik, terima kasih kepada Mbak Fitri. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Silakan. Selanjutnya di tahun 1200. Selanjutnya Perang Salib ke-7 pada tahun 1270. Setelah mendapat tebusan Louis IX dilepaskan, ia kembali memimpin perang, namun ia meninggal di Tunisia akibat penyakit pes. Tahun 1291, orang-orang Barat meninggalkan Palestina setelah Pulsu Rohudus dikuasai Turki dan menyusul Siprus tahun 1571. Tidak pernah lagi orang-orang Kristen Barat dikirim dalam perang salib ke wilayah timur. Selanjutnya, yang keempat, tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam perang salib. Yang pertama, Kilij Arsalan, penghadang gempuran tentara salib periode awal. Yang kedua, Imaduddin Yanki, penakluk negara salib. Yang ketiga, Nuruddin Mahmud, propagandis semangat perang umat muslim. Yang keempat, Asaduddin Sirkuh, panglima perang muslim terbesar. Yang kelima, Hasan al-Sabah, sang pembunuh bayaran. Yang keenam, Salahuddin al-Ayyubi, tokoh terbesar ksatria muslim sepanjang sejarah perang salib. Yang ketujuh, Al-Malik al-Adil Saifuddin, komandan perang Ayyubiyah yang tanpa kompromi. Yang ke-8, Al-Malik al-Kamil Muhammad, dipuja sekaligus dicaci. Yang ke-9, Al-Malik al-Yahir Beiber, penangkis ancaman salib dan Mongol. Selanjutnya, yang kelima, masa-masa kejayaan Islam pada perang salib. Masa-masa kejayaan Islam mulai tampak pada kemajuan ilmu pengetahuan serta keberhasilan berbagai perluasan wilayah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam pada masa itu. Bangsa-bangsa Islam pun menjelma menjadi bangsa yang patut untuk diperhitungkan. Kekuatan militer serta keteraturan sistem politik pada dinasti-dinasti masa itu membuat musuh harus berpikir dua kali untuk menyerang bangsa Islam. Bersinarnya dunia Islam pada masa ini sungguh berbanding terbalik dengan dunia Barat yang pada saat itu sedang mengalami masa suram. Di saat masyarakat Islam sibuk dengan pengetahuan dan perluasan wilayah, bangsa Barat masih menganut prinsip hidup bekerja untuk makan besok. Kaum muslim dengan kesejahteraannya yang membanggakan membuat mereka berpikir bahwa mereka hidup di pusat peradaban dunia. Mereka bahkan menganggap budaya Eropa tidak ada. Selanjutnya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Alfi yang telah memaparkan materi tadi, dan juga terima kasih kepada Mbak Fitri dan juga Mbak Eka atas penjelasannya tadi. Alhamdulillah, sekarang penjelasan dari kami kelompok 10
udah terselesaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 10 meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.